Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga belajar, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mengajar materi IPA kelas 9, yaitu tentang bioteknologi dan produksi pangan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi ini disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi nanti ada yang utuh atau yang sebagian. Agen bioteknologi yang utuh berarti kita memanfaatkan seluruh organisme. Contohnya dalam pembuatan nata de coco yang memanfaatkan bakteri sepenuhnya. Sedangkan yang sebagian ya permisalan untuk pengambilan DNA itu hanya digunakan sebagian saja. Nah, dalam bioteknologi ada prinsip dasarnya, yaitu ada 6. Yang pertama fermentasi, lalu seleksi dan persilangan, lalu analisa genetika, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan yang terakhir adalah analisis DNA. Fermentasi. Pernah membuat tape kan? Nah, dalam pembuatan tape itu kita menggunakan bakteri yang membantu dalam proses fermentasi si tape tadi. Jadi fermentasi itu merupakan proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan sederhana yang dibantu dengan mikroorganisme. Nah, contohnya ya dalam pembuatan tape tadi, pembuatan roti, minuman anggur, yogurt, dan masih banyak sekali. Lalu seleksi dan persilangan. Dalam proses seleksi itu dilakukan dengan memanipulasi DNA yang ada pada mikroba. Jadi DNA pada mikroba tadi cuma diambil sebagian. Nah, bisa DNA dari tanaman, hewan maupun mikroba-mikroba lain. Lalu disilangkan, nah yang berfungsi sebagai si DNA tadi ini untuk menjadi suatu bibit yang unggul dalam tanaman ataupun hewan tadi. Nah, contohnya yaitu ayam, padi cisadane, kedelai muria. Nah, ini merupakan konsep dari seleksi dan persilangan. Yang ketiga adalah analisa genetik. Nah, proses ini mempelajari ciri atau sifat dari suatu gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk mendapatkan sifat atau ciri-ciri yang unggul dalam ini menghasilkan keturunan yang lebih baik. Namanya analisa genetik. Selanjutnya adalah kultur jaringan, yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel maupun jaringan. Jadi dari tanaman tadi cuma ambil selnya ataupun jaringannya. Nah, nanti dikasih suatu cairan yang nantinya akan membentuk suatu tanaman yang kebal terhadap hama dan juga tanaman yang lebih baik lagi. Nah, contohnya yaitu kultur jaringan pada anggrek dan pisang. Rekombinasi DNA. Nah, ini merupakan proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain. Ya, jadi DNA dari satu organisme ditransfer atau diberikan ke organisme lain yang fungsinya juga sama untuk membuat organisme yang lebih unggul. Nah, contohnya ini penyusupan gen manusia pada bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, fungsinya ya agar bakteri tadi dapat memproduksi hormon insulin. Selanjutnya adalah analisis DNA, yaitu suatu metode yang sangat potensial yang di masa ini telah diterima secara luas oleh kalangan masyarakat yang berfungsi di bidang forensik. Bidang forensik itu adalah bidang kedokteran dalam penyelidikan. Nah, misalkan kemarin ada kejadian pesawat Sriwijaya yang jatuh, kan kita tidak mungkin untuk mengenali korbannya bagaimana. Nah, dilakukanlah analisis DNA mereka. Nah, ini penggolongan bioteknologi. Bioteknologi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada bioteknologi konvensional atau biasa disebut dengan bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Nanti bioteknologi konvensional juga ada. Nah, ini seperti dalam proses pembuatan tempe, kecap, keju atau mikroprotein. Lalu ada bioteknologi modern. Nah, ini dalam pembentukan kultur jaringan tadi ataupun rekayasa genetik. Nah, ini bioteknologi konvensional atau
tradisional, yaitu penerapan bioteknologi yang sudah terjadi pada masa lalu yang belum berkembang pesat. Nah, karena bioteknologi ini terbatas penggunaannya. Contohnya yaitu pada pembuatan kedelai. Nah, mikroorganisme yang membantu dalam pembentukan kedelai tadi ini Rhizopus sp. Nah, akhirnya menghasilkan produk suatu tempe. Ada juga tape ketan. Nah, produknya ada tape ketan, nah, bahannya dari beras ketan, lalu dibantu oleh mikroorganisme yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, akhirnya menjadi tape ketan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Nah, ini merupakan bioteknologi yang meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel maupun jaringan hidup secara sengaja dengan cara memprediksi dan dikendalikan. Nah, tujuan dari bioteknologi modern ini untuk mengubah organisme tadi menjadi organisme modern atau organisme yang memiliki sifat keunggulan yang lebih. Nah, misalkan ini ada rekayasa genetika. Nah, ini adalah dalam pembentukan domba doli, yaitu dari pengambilan sel telur si domba dan akhirnya menjadi domba doli yang tanpa pembuahan. Ada juga kultur jaringan. Nah, ini pada wortel, yaitu dengan mengambil sebagian sel lalu dieksplan atau diberikan suatu cairan khusus yang akhirnya nantinya menjadi suatu wortel dengan bibit yang unggul. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi tadi. Nah, misalkan bioteknologi konvensional. Nah, ini kelebihannya sangat murah, teknologinya relatif sederhana, dan jangka panjangnya ini sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Tapi memiliki kekurangan yaitu sifat genetisnya tidak terarah dan tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian. Nah, hasil juga tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk bioteknologi modern, kelebihannya yaitu perbaikan sifat genetis dilakukan secara terarah dan juga hasil dapat diperhitungkan. Nah, dapat memperpendek jarak waktu karena pembuatannya juga sangat cepat. Tapi juga mengalami kekurangan yaitu relatif mahal karena memerlukan benda-benda teknologi yang canggih. Nama itu salah satu dari kekurangannya. Penerapan bioteknologi. Nah, penerapannya ada dalam bidang pangan, pertanian, kesehatan, industri, kelautan. Nah, kalau dalam bidang pangan ya dalam tadi pembuatan tempe, yogurt, sirup maupun tape ketan. Lalu di bidang pertanian, nah ini bisa menggunakan kultur jaringan tadi dalam bidang pertanian. Lalu untuk bidang kesehatan, ya biasanya untuk membuat vaksin ataupun obat-obatan tertentu. Di bidang industri yaitu dalam penghasil alkohol, enzim dan sebagainya. Nah, untuk bidang kelautan, nah ini untuk kosmetik yang biasanya menggunakan bahan-bahan dari laut. Cukup sekian dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.